50%, apakah 25%, 20%, saya nggak ngerti. Tapi nanti intinya di tahap 3 ini, saya akan kasih tools sama bahan. Pendidikan karakter. Ya, Mas. Ini mau dijadikan apa ini bunda-bunda kita ini kira-kira? Ini pengalaman saya ketika saya di Jepang, karena di Jepang itu memang kan disiplinnya kuat tangguh ya. Nah, kebetulan saya seorang muslim dan saya membawa ilmu pendidikan karakter Jepang itu, saya kombinasikan dengan akhlak Rasulullah. Salah satunya bagaimana orang Jepang itu disiplin, bersih, rapi, tertib, walaupun mereka ateis, tapi mereka itu benar-benar sungguh-sungguh. Nah, yang tanda tanya di kita ini, kadang-kadang kita ini tahu teorinya tapi tidak mempraktekannya. Nah, saya bawa ke sini itu untuk menjadikan teman-teman guru ini bisa menjadi pengajar pendidik, bukan pengajar, malah pendidik. Pendidik itu lebih sulit daripada mengajar, kan? Kalau mendidik itu lebih menjaga. Nah, untuk menjadikan pendidikan karakter supaya anak-anak kita ini menjadi seorang yang berkarakter baik dari dalam diri kita dulu. Itulah yang ditanamkan oleh orang Jepang, oleh Rasulullah sendiri. Sebelum kita menanamkan karakter baik untuk anak-anak didik kita, untuk anak kita sendiri dulu harus berkarakter baik. Sebelum kita memberikan contoh, memberikan perintah kepada anak kita untuk membuang sampah pada tempatnya, kita dulu harus otomatis ketika ada sampah, kita buang yuk sama-sama. Contoh simpel, ketika kita bangun tidur, kita harus merapihkan tempat tidur itu sendiri. Itu filosofi Jepang. Makanya dari itu, semua sesuatu itu harus datang dari dalam diri kita sendiri. Itu yang jadi utama. Jumlah guru dan kepala sekolah dari 1015 itu kita adakan secara maraton mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu 26 sampai 28. Ini namanya pendidikan karakter karena kita harapannya nanti sesuai dengan tujuan di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu bahwa bagaimana mengembangkan potensi kecerdasan, kepribadiannya dan akhlakul karimahnya. Kita ingin nanti semua guru-guru yang ada di bawah naungan Muslimat NU kita beri pembekalan untuk lebih mengoptimalkan, mensupport atau memprioritaskan menjadi pendidik-pendidik yang berkarakter yang kemudian nanti mendidik kepada murid-muridnya menjadi murid-murid yang cerdas tapi juga berkarakter, berakhlak yang mulia. Yang mengadakan kita kerjasama dari Yayasan Pendidikan Muslimat NU yang memang perangkatnya Muslimat NU di bidang pendidikan. Nah, kemudian kerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Magelang dan juga guru-guru semuanya se-Kabupaten Magelang. Kira-kira harapan support dari PCNU, MBJ dan sebagainya, banom-banomnya yang di NU, kira-kira apa Bu? Selama ini koordinasi, informasi atau yang lainnya Ibu? Kami berharap karena memang pendidikan anak usia dini itu kan menjadi golden age, artinya usia-usia emas yang memang pendidikan karakter itu sangat tepat kalau kita bicara agama sebagaimana Rasulullah ajarkan itu memang diajarkan di usia-usia yang dini ini. Nah, kami harapannya nanti menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin agama yang benar-benar punya kepribadian dan juga cinta tanah air, dan juga tentunya mampu menjadikan bangsa negara ini bangsa yang maju dan bermartabat. Harapannya nanti nggak ada support dari lembaga-lembaga di tingkatan kecamatan karena kan ini pesertanya juga dari seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang. Jadi baik dari MBJNU atau mungkin juga Muslimat. Nah, kalau ada koin NU nanti bagaimana kita supportkan di sana, artinya koin NU salah satunya harapannya juga dialokasikan untuk penguatan sumber daya manusia khususnya para pendidik. Nih, Kiai Hanya Said ini kami sampaikan beliau kalau di YPMNU itu sebagai pengawas dari YPMNU Kabupaten Magelang dan pengawas yang paling aktif ini adalah Kiai Said. Hebat sekali nih, matur nuwun support-supportnya. Saya berharap bisa berlanjut. Jadi ini kan
istilahnya membuka mindset, buka dulu. Harapannya juga seterusnya ada program sampai ada role model sehingga kita benar-benar bisa gurunya siap untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang berkarakter, tidak hanya cerdas, berakhlak karimah, juga mencintai negaranya. Ini menjadi poin yang penting menurut saya karena sekarang ini krisis sekali. Orang Indonesia ngebom negaranya sendiri, ini kan jadi ironis. Nah, ini kita berharap generasi-generasi yang sekarang tidak lagi seperti itu, generasi yang mencintai negaranya. Ya, ini bagian dari upaya kita untuk itu. Nah, tentu saja nggak bisa sendirian kita, karena ini untuk membuat proyek-proyek seperti ini itu tidak butuh waktu yang sebentar, sehingga butuh kerjasama semuanya. Jadi kalau misalnya di tingkat cabang mungkin dari PC yang luar biasa, PC Muslimat juga sudah mensupport melalui lembaganya di YPM, kemudian Bapak NO-nya PC NU juga saya yakin beliau kalau di Maturi juga sangat mensupport, dan saya berharap di tingkat kecamatan MBC juga mensupport semuanya. Banom-banom yang ada di tingkat MBC juga kami berharap bisa mensupport semuanya. Di Ranteng juga seperti itu, dan untuk itu butuh komunikasi yang baik, dan saya pikir kalau misalnya kemarin-kemarin komunikasinya kurang, kita berharap ini bisa lebih intens lagi sehingga kita bisa bersama-sama memikirkan anak-anak kita ke depannya. Mulai dari anak usia dini, dan seterusnya tentu saja. Terima kasih. Ini kira-kira teman-teman dari Muslimat pengen dilaporkan ke Katib Am langsung enggak? Ini sudah mewakili. Gitu ya. Mewakili, nanti bisa langsung ke pucuk pimpinan. Gitu ya harapan kita ya. Biasanya nyuwun sewu punyai orang-orang kita, orang-orang Jawa, orang-orang NU itu kan dengan pasemon. Tidak perlu dengan kata-kata, tapi dengan kita menghadirkan bunyai sudah cukup. Nanti sampai PB kira-kira ya, sudah cepat ini pakai jalan tol. Siap menyampaikan, siap. Ulangi lagi, Bu. Siap menyampaikan. Dengan Katib Am ya. Langsung ini nanti pulang langsung disampaikan. Siap. Mireng Ibu nggih? Semuanya mireng nggih? Terima kasih Bu Nyai, Bu anggota dan semuanya. Semoga ini walaupun bukan awal tapi pertengahan yang sangat baik untuk kita semua.